Oke guys, jadi malam ini aku sama siapa? Geno. Kita berkunjung ke rumahnya Kak Wiwit Balabi. Jadi teman-teman pasti udah pada kenal kan siapa sih Kak Wiwit Balabi? Orang terkenal se-antariksa, manusia yang dilindungi. Oke, ini rumahnya. Jadi aku juga bawa pertama kali ke rumah Kakak Wiwit. Oke, kita lihat sekitarnya. Bah, itu ada peliharaannya. Namanya siapa? Seno. Itu ada Seno di sana. Oke, kita masuk ya. Kita gebrek. Kak Wiwit lagi ngapain? Orang benar kena di rumah ini. Ah, ada nggak? Udah langsung masuk aja. Wow, ini lagi dandan. Ternyata makhluk yang dilindungi udah standby ternyata. Oke, selamat malam Kak Wiwit. Halo, selamat malam. Ada Jadi ini. ini betulan sekali Kak ya kami. Yes. Aduh, aku jelong banget ya. Aku baru touch-up nih. Ada apa sih Wipeng? Malam begini datang di rumah aku, ada apa sih? Ada apa sih? Jadi, aduh kan aku bingung Pak. Bingung pasti lu kan mau ngomong apa sama artis besar ini. Jadi aku benciong ini. Kenapa sih? Karena Kak Wiwit ini fans aku sih baru. Jadi mukamu tuh. Yes. Your face. Oke, my face. Jadi kelihatan muka aku ya. Yes. Teman-teman. So, what guys? Do you want to know something from me? Yes, I want asking about something with you. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. Oke guys, ketemu lagi bersama saya, Wipeng, teman saya, Geno Prasetyo. dan di samping saya ini ada. Hai, hello guys, halo everybody. Ya, kalau lihat kan kalau udah artis ngomong. Oke, welcome back again to my channel. Thank you so much ya buat berdua teman aku ini jauh-jauh dari Ngabang. Ya, Wipeng, thank you so much udah mampir di rumah aku. Ini rencana ngapain sih? Aku tadi bobo ya, siang. Bobo siang. Lama banget nunggu. Lama banget, ada 2 jam. Tidur di sini. Sampai tidur di kursi loh. Benar sekali, hai guys. Tadi udah lama nggak ketemu kamu ya, akunya makhluk satu ini tidak mengunjungi si janda ini. Kenapa sih? Kasihan loh aku. Kalian ini gimana sih, Peng? Yes. Jadi teman-teman pasti kepo kan gimana sih kehidupan Kak Wiwit yang sebenarnya. Bentar, gua mati dulu nih kipas nih, keribut, kuek. Ntar nggak jernih deh rekaman kita. Orang kita sih pakai kipas, coba dipasain hasil rumahnya. Lalu orang Oke. kayangan loh. Kayangan, ya kayak laki-laki. Oke, lanjut. Lu udah nyiapin pertanyaan buat gue? Udaranya udah sih. Udah free banget sih lo. Yes, oke. Jadi teman-teman pengen tahu kan gimana sih kehidupan Kak Wiwit yang sebenarnya. Jadi kan teman-teman juga udah pada tahu lah Kak Wiwit ini seperti apa sih, karirnya seperti apa. Jadi dia udah terkenal sejak raya lah pastinya kan. Oh iya, yakin lah. Mana-mana aku lama di Jogja loh. Oh yes. Terus aku sering juga lihat dia, di mana-mana udah show di mana-mana udah tinggal di sini. Jadi memang Kak Wiwit ini sepak terjangnya cepet banget, karirnya begitu cepat. Mungkin si Bensiong ini ya. Jadi kita mau tahu sih rahasianya apa sih kok bisa cepet kayak gitu, bisa sampai seperti ini dari tahap 0 sampai teman-teman juga udah tahu kan kehidupannya gimana sekarang, udah lebih baik lah dari yang dulu, ya kan Kak? Yes, right. Oke, jadi kita pengen tahu kan gimana sih kehidupan awal karir dari Kak Wiwit nih. Kak bisa kasih tahu nggak sama kita? Mau nanya itu? Iya. Oke guys, aku mau cerita nih ya guys ya tentang awal karir apa dulu ini? Karir. Segalanya lah kalian everything yes. Oke, I would like to tell you of you. Benar nggak sih bahasa Inggris aku? Pak, kamu kan bahasa Inggris banget ya. Iya, lama di Australia. Oke guys, jadi gini loh, Peng. Kalau berbicara masalah karir adalah berbicara masalah who are you, benar nggak? Siapa kamu? And who I am. Yes, kita selalu bertanya itu. Dan aku secara pribadi selalu begini. I just to be honest. Yes, to be honest.
about myself. Jadi selalu jujur, mencoba untuk jujur sih. Awalnya kan memang manusia itu sulit sekali untuk jujur. Apapun itu sulit sekali untuk jujur. Tetapi aku mencoba untuk itu, termasuk juga mencoba untuk menjadi diri aku sendiri yang sesungguhnya. Itu lebih indah. Jadi ketika ditanya awal karir, jadi awal karir adalah aku mencoba untuk menjadi diriku sendiri. Makanya aku bisa seperti ini. Ya, jadi masalah perjuangan, masalah pengorbanan, masalah apapun itu perjalanannya mulai dari nol, itu asam garamnya, pahit manisnya kehidupan hidup itu udahlah semua orang pasti ngalamin lah. Iya, Tapi, pastilah yes. semua orang pasti. Tapi satu hal buat aku yang so important, What is that? knowledge. Pengetahuan, oke. Yes. Jadi orang harus sekolah. Ya, jadi pendidikan itu sangat penting karena dasar utama hidup adalah menjadi manusia yang berilmu. Itu sangat penting sekali karena itu seperti open your mind, ya kan? Ya. Karena segala sesuatu itu kita nggak bisa dapat instan ataupun Betul. dari pengalaman, ibarat kata dalam tempurung ya. Jadi Ya. kita nggak bisa dong di situ-situ terus. Betul, Kak. Tentu saja kita juga perlu open mind, membuka diri dengan lingkungan di luar, Betul. pengalaman, experience, dan itu aku rasa menjadikan hidup kita lebih matang deh kayaknya gitu. Jadi kalau perjalanan awal karir aku, jadi aku memang aku memang fokus utama adalah pendidikan. Jadi aku harus sekolah itu. Itu ya plus sekali Kak ya, sekali modal utamanya ya Kak ya. Modal utamanya harus sekolah. Nah berkaitan dengan pendidikan kan Kak, Yes. Kakak ini kan backgroundnya tuh Iya. pengajar. Teman-teman pada tahu nggak kalau Kak Wiwit ini seorang teacher dulu? Pada tahu nggak? Yes. Kakak guru ngajar aparatur sipil negara. Kakak ngajar apa? SMP, SMA, SD? SD Ah. saja. Jadi Panggilannya sebagai apa sih di sekolah? Kakak ngajar apa? Jadi gini. Bimbang. Jadi background aku. Yes, aku stay Panggilannya ini apa? guru. Guru. Kalau di sekolah wek guru, tapi kalau di luar Yes. ya apa? Ya. Oke. Wek alumni. Oke. Jadi mau tahu nih, yes. Jadi apa namanya background aku? Memang aku pendidikan aku sarjana ilmu pendidikan SPD, ya. Teman-teman dengar tuh SPD loh. Sama dong. Aku juga Jogja, aku UNY saya. UNY. Saya. Pada tahun berapa Kak? Tahun berapa? 2006. 2006. Oke. Ya, lu Kena bisa- gempa nggak kemarin? Kena. Waduh, kok nggak? Almarhum. Tapi aku dilindungi oleh para lelaki. Jadi Balik itu. dong sama Lekong sana Kak. Hah? Kita mau nyimpang oke. Mana sih ya? Kembali ke laptop. Jangan pas makan aku bisa. Oke nanti segmen lain ya kita. Oke, segmen lain aja. Oke, jadi keputusan hidup aku memang aku menjadi seorang guru itu udah bagian dari takdir hidup aku juga karena apa? Hidup Wiwit ini adalah untuk mengabdi, pengabdian untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi ya hanya itu yang bisa aku lakukan. Salah satunya juga memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak di sekolah. Ya begitulah kira-kira sih sekolah ngomong itu ya. Yes, apalagi? Muridnya Kan Kakak ini kan sebagai guru Kak. Kok Kakak bisa banting setir kan menjadi seniman kayak gini? Oh gini, aku mau kasih tahu dulu. We are just to be. Jadi kita menjadi diri sendiri. Pertama gini. Kalau kamu kan dulu masih kecil banget jadi Gombang ya. Aku pernah ngajar kamu nggak di sekolah minggu? Iya, jadi aku tuh taat loh dulu ibadahnya. Anak Tuhan, anak yang takut Tuhan. Makanya aku tahu banget tentang firman Tuhan. Jadi gini. Jadi kalau kita mempunyai talenta itu kan menurut firman Tuhan nggak boleh dikubur kan? Iya. Nah apapun itu talenta kita, sekecil apapun, seperti apapun itu nggak boleh. Ada berisik. Lewat. Jadi sebesar apapun talenta kita timbulkan. Apalagi ini adalah mengenai tentang sesuatu yang seperti harta yang terpendam, ya kan? Kata Tuhan Yesus ya kan? Jadi kalau kita punya talenta itu kita nggak boleh kubur. Justru itu kita harus kembangkan ya. Tapi jalannya yang positif aja sih ya. Tergantung penilaian masyarakat juga. Kita nggak bisa juga melarang masyarakat untuk menilai seorang Wiwit Balabi seperti apa dengan ngondeknya seperti ini ya whatever. Aku just show up, this is the real me gitu aja. Jadi terkait itu Kak ya. Jadi
kita kan udah pada tahu kan kalau kakak ini juga sebagai pengajar, ya Yes. kan? Terus sebagai seniman. Teman-teman pada tahu kan kalau Kak Wiwit tampil di panggung kayak mana? Oh my god. Kakak pernah lihat yang Kakak pernah dapat hujatan? Dapat hujatan. Iya. Oke. Jadi gini, kalau masalah penampilan Kak Wiwit, jadi di sini Kak Wiwit aja ya. Iya, biar Ya. akrab ya, biar Jadi ada banyak pro dan kontra juga. pastinya itu. Tapi aku berusaha untuk profesional. Ketika Ya, aku menjadi seorang seniman atau penyanyi daerah di panggung untuk menghibur, aku totalitas. Dan ketika aku juga di lingkungan kantor, aku juga harus menyesuaikan diri. Nggak mungkin kan aku di kantor pakai rok, ringan kali, sama pakai bulu mata, ya kan? Jadi enggak. Jadi begitulah cara aku tahu partnya aku di mana, gitu. Oh, gitu. Apalagi? Oh yang pro dan kontra udah jelas banget. banget itu semua orang pasti ngalamin. Iya. Apalagi orang hebat. Ya elah, yes. Jadi gini, aku Ngalamin lah. aku punya Yes. ini punya satu motivasi. Ketika orang menghujat kita diamin aja. Jadi kita nggak usah balas. Gini, aku selalu bilang ke orang-orang, tolong ya ukur baju kamu ke badan kamu sendiri. Iya. Artinya apa yang kamu pakai, ya itulah. Jadi kita nggak bisa menuntut lebih gitu. Jadi aku selalu bilang ke orang-orang juga, ya silahkan menilai aku seperti apapun. Iya. Yang tahu juga aku dan ya orang-orang terdekat aku dan termasuk kalian kan. Gitu. Jadi aku rasa masih positif lah. Ya. Jadi cerita Tapi hujatan juga lah ya pastinya ya. Sering banget. Jadi aku sering ditanya kenapa sih harus pakai lipstik? Kenapa dia harus pakai bulu mata gitu. Jelas. Lah aku kan menghibur, totalitas dibayar gitu. Nah, dan apa namanya produk yang aku jual itu sehingga orang tuh suka, senangnya di situ gitu. Tapi untuk sehari-hari kakak nggak kayak gitu kan? Biasa aja kan? Biasa Kalau di aja. rumah Kak Wiwit Iya. biasa aja dia. Biasa aja, tapi tetap make up kali ya. Nah, kalau makeup dia nggak bisa ini nggak bisa jauh pasti. Yes. Bibirnya pasti merah. Merah Karena Bibir permintaan harus dari berwarna. you know lah. Yes. Apa lagi kayak? Jadi siapin ya. Ya teman-teman pada kepo nggak masalah asmaranya Kak Wiwit? Apa semuanya? Mau kamu? Jengol. Jadi udah di sini kakak harus jawab dong gimana asmara. Ada kalau ditanya soal ini ada jawab nggak ya? Pengen tahu nggak sih, Mirsa? Sebenarnya aku udah Gua tahu. masuk. Geo tahu nggak sih Geo? Aku kenal asmara yang mana dulu nih? Yang masa lalu apa masa sekarang? Kalau yang lalu semua udah dikubur kayaknya nih. Soalnya bodinya ini kan udah dulu kan agak gemuk kan. Sekarang aku peong banget nggak sih? Sekarang ini aku nggak lebih cantik kalau loh. sekarang. Lebih cantik. Maaf ya pemirsa, aku nggak Iya. pernah suntik ini suntik itu kecuali suntik hormon. Ini hidungnya asli loh. Udah dipasang ini kan? Udah dipasang ini kan? Enggak Rencana kemarin harusnya bulan 12 ya. Aku mau OP hidung. Beneran nih pemirsa, jadi aku tuh gagal OP. Sebenarnya aku kecewa banget ya. Sehingga ya gimana ya? Ya belum dijawab loh Kak, pertanyaannya udah Apa? menyimpang. Tadi masalah asmara. Asmara. Kakak udah punya pasangan nggak sih sebenarnya? Jawab nggak ya? Ini ribet banget pertanyaan ini buat aku. Oke gini guys. Gini setiap orang pastinya mempunyai hati, ya kan? Iya, pasti. Hati di sini hati ya. Tapi Iya, ini hati. payudara kayaknya. Hatinya di tengah. Nggak gini. Oke. Setiap orang kan punya hati, punya rasa, Ya. ya kan? Jadi nggak mungkin dong orang nggak punya itu gitu. Nah, aku juga punya kehidupan masa lalu tentang percintaan. Sebenarnya ini privacy sih, tapi ya wis lah. Some people juga, every people maybe to know what. Yes, ya. What do you mean now? Jadi ya, aku rasa kalau kehidupan asmara aku pasang surut, tapi aku tuh tipikal orang yang gimana ya, pencinta sejati kali ya. Kok jadi ini ya tenang ya kalau udah ngomong asmara ya? Soalnya gini, kenapa ya aku bilang pencinta sejati? Even seorang Wiwit Balabi itu kan kehidupannya yang seperti ini untuk yang begitu-begitu ya Iya. kan nggak sulit sebenarnya, tapi Jadi why aku bisa bertahan 10 tahun? sapo sih dong. Sapo sih. No. Nggak. Tapi Pokoknya itu dulu kan, Pan. enggak, gini, kalau berbicara masalah itu, ya karena kan datangnya pengen ngupas itu, ya kan? Iya. Baik, kalau masalah itu gimana ya? Aku rasa dia orang yang baik, sangat baik. Untuk dia mampu bertahan menemani aku selama 10 tahun itu bagus. Orang yang sangat-sangat. Berdua kakak masih ada rasa nggak sama? Ada rasa tak sih? Masih ada rasa nggak sih? Kalau boleh jujur biar
Biar teman-teman tahu kan. Maksudnya Heart must be changed. Berarti Waktunya gini. bukan lembar. Dia pernah ngomong begini, kenapa kehidupan kita sekarang berubah drastis 180 derajat. Gue bilang ya roda sedang berputar. Kadang Kemarin kita berdua sedang Yang di ke-12. titik yang aman. Sekarang ya Di angka takdir 6. membawa kita seperti ini, ya udah dilalui aja. Gitu. Jadi pasang surut pasti terjadi. aku hanya berdoa yang terbaik, semoga apapun keputusan kita. Tapi silaturahmi, alhamdulillah ya. Ada Sebenarnya gini, silaturahmi itu kan kadang kita miss itu ada somethingnya, gimana ya, namanya perasaan itu nggak bisa dibohongi ya guys. Kadang ada pasang surut, ada yang cemburu, ada yang sebagai, ada yang nggak rela, ada itu udah pastilah. Aku juga kadang itu, kadang kan merasa aku kan nggak bisa, aku cemburu loh orangnya. dengar nih ada yang baru. Yang baru siapa belum? Aku mau klarifikasi dulu semua. Banyak orang bilang. Iya. Jadi kan di story-nya WA, di YouTube juga, di Facebook juga, Instagram. Karena sih upload sama someone lah kayaknya. We are just friends. We are just like business aja. I'm not sure you lah ya. Seriously? Yes. Enggak tahu, ntar lah ke depannya kita Tapi jawab. kelihatan kan teman-teman udah bisa nilai kan gimana Kak Wida sama orang itu. Kok batuk laki banget ya gue? Kena pose. Oke, gini. Aku mau jelasin dulu. Jadi mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Jadi kalau kita orang banyak miss juga loh tentang pemberitaan aku sekarang. Siapa sih yang sering aku jadikan story WA di Instagram dan lain sebagainya di YouTube? Iya, kebanyakan orang nanya seperti Iya, itu. jadi sejauh ini we are just friends. Oke, teman-teman Iya. bisa dengar. Tuh, Kak Wida teman. bilang klarifikasinya Just dia friend. cuma berteman, Berteman, nggak tahu sih. Berarti boleh dikatakan boleh dikatakan TTM dong tante. TTM, teman tapi mesra. Boleh dikatakan Just like a brother. Ya. seperti saudara. Ya, Kak, jadi gini, aku tuh ngerasa nyaman karena dia protek banget sama aku. Protek intinya gitu. Tante. Protek tuh gini loh, Stai. Jadi aku tuh ngerasa dilindungin, ngerasa dijaga. Nyaman Terus, yang ini apa iya. yang sekarang sih? Yang dulu apa yang sekarang? Emang yang sekarang pacar gue, lu deh ngaco deh. Jadi Berarti gini, masalah mana? Aku nih dikorek-korek sama dua orang ini, sakit banget loh guys. Ini jauh-jauh dari kita datang. Korek dong. harus dikorek dong. Oke, gini. Enakan yang mana yang dulu? Kita yang sekarang? gini. Aku Oke. takutnya ada banyak pihak yang Pihak nggak ketiga terima. lah ya. Ada pihak yang tersinggung, ada pihak yang merasa nggak nyaman Iya, dengan betul. statement aku, dengan pernyataan aku. Jadi aku rasa, jadi aku cari aman, titik aman gini. Aku merasa nyaman dengan siapapun, dengan siapapun itu. Aku rasa ya nggak salahnya kan kita dekat gitu. Dan aku juga mau klarifikasi juga. Jadi sejauh ini memang benar-benar we are just like kakak adik gitu. Jadi seperti saudara. Cuman dia protek banget loh sama aku. Misalnya nih orang nggak boleh nyakitin aku, dia pasti ikut campur tangan dong. Nah terus dia ngejagain aku dalam segala hal. Berpenampilan juga dia protes. Terus ini sebenarnya baju yang paling dia nggak suka loh. Ini kalau dia nonton besok, kalau nge-vlog ini dia nonton di channel aku, pasti diprotes ini. Gak apa-apa. Ini hal apa sih bajunya? Aku bilang Korea, tapi dia bilang tuh wanita-wanita nggak jelas gitu. Memang dia wanita nggak jelas sih sebenarnya. Bentar, kayaknya harus kita stop dulu deh, kayaknya penuh memorinya guys. Belum. Masih jalan. Masih jalan kok. Gitu. Jadi status kakak sekarang single gak ya? Single status parent. kayaknya masih rahasia deh. Berarti ini bukan pertanyaan loh. Tadi dijelasin. Dia udah putus sama yang lama. Terus ada dekat sama yang baru, cuman belum pasti jadian apa enggak. Maksud lo belum pasti? Belum pasti jadi samuan kan? Iya, jadi udah jadi someone, udah jadi seseorang di sini. Kan aku udah jelas tadi. Iya, Jadi dia adalah my brother, adik aku. Aku ngerasa Tapi nyaman. pakai perasaan kan kak? Pakai perasaan Pakai kan? rasa enggak? Aduh, Kakak cemburu nggak dia kalau pergi sama yang lain? enggak sih, Ya. enggak yakin. Jadi
Jadi bisa terjawab sendiri ya sama kakak ya. Kedua apa lagi nih kak? Kita pengen tahu nggak penghasilan kamu berapa? Pengen tahu nggak? Money. Aku mau show dulu. Yang dipakai aku berapa kira-kira nih jumlahnya? Kalau cincin itu di atas 28 mungkin. Ini. Itu 3. Itu berlian nggak ya? Sama emas putih ya? Ini asli. Masa artis pakai KW lu gila kali. Iya, lu Ini gila bagus jawabnya. loh. Nih. Yes. No. Mau ditunjukkan apa lagi? Ini harganya gelangnya. Katanya kita mau arisan berleong ya. Ini apa lagi? Ini ada diamondnya. Dasar mantan si Kak. Jadi berapa kak? Mantan si Kak. K K K E I. I know. What is that? Enggak. Soalnya aku belum murni seperti mereka. Hey, si K dia gagal move on dari kamu. Awas lo ya. Oh, no. Awas lo ya melacur sana sini lo. Oke. Yes, right, whatever. Kita kembali. Kita tahu penghasilan kakak setiap manggung berapa sih kak? Oh, setiap manggung yang ditanya. Oke. Jadi bervariasi. Jadi ketika aku sih nggak matok harga yang terlalu gimana. Tapi kayaknya aku yang matokin harga deh. Iya, dia sering matok harga. Orang mehong lagi ya. Jadi orang pada ngeri mau ambil aku. Iya, memang. Iya. Jadi tarifnya gitu gini. Mulai dari tarif wedding, tarif acara itu beda. Per acara tuh beda lah. Misalnya acara-acara kontrak untuk partai, untuk kampanye itu beda. Terus acara-acara pejabat ya beda lah. Ya, apalagi nanti diduetnya sama artis ibu kota gitu kan pasti beda. Tapi aku masih dihutang loh sama orang kemarin. Masa aku dampingin artis ibu kota sampai sehari ini belum dibayar? Siapa sih? Ada di Organnya Mindang ya? Tante, tapi kalau sama aku cash terus kan? Cash kan, selalu cash. Karena ngapa sih katanya kalau sama Geno Prasetyo itu harga wiwitnya itu mahal. Gini loh, dia jelasin. Karena kalau wiwit tampil itu dia totalitas memang pure dia sebagai artis, makanya saya berani ngasih harganya segitu. Karena dia totalitas. Jadi nggak bakalan nyesel lah kalau. Iya, karena dia ini artisnya bukan kaleng-kaleng, say, bukan kaleng-kaleng. Kamera. Karena emang gue Jadi nominal yang pengantin kasih sama kitanya, dan rumahnya itu puas, pengantinnya terhibur, Ya. artis kita pun Gila. gak dia rekomend dong. banget. Tapi Jadi sumpah deh, jangan ragu lah kalau mau pakai. Iya. wiwit. tapi Mau pakai sumpah apa? kalau dia Orang-orang nenek-nenek begini. ini Emang ada yang mau pakai? Ini jauh loh, udah sampai Sunggung, sampai Malaysia kita ya, Malaysia, say. yes. Sampai Jalan Tanah Kuning. Dia emang oh my kalau itu god, udah Tapi terkenal. itu kan di memang mana. banget kita dibayar. emang mahal. Ya, apa lagi sayang? Ada harga ada kualitas pasti. Ya, ada harga ada kualitas. Benar sekali. Terus dia mau tanya apa lagi? Aduh. Bentar. Udah penuh ya. Udah stop ya. Masih. Oke. Lanjut. Gio lagi mungkin ada mau ditanyakan sama Kak Wiwit. Oh, kalau dia mah udah banyak cerita sama dia. Oke. Dari kita buka apa? Lu mau tanya gue tuh pernah Bentar. BDW emang Kak Wit ini ramah banget ya. Aku aja baru. Ini kedua kali aku ketemu Kak Wit, baru dua kali. Iya benar loh, 2 kali aku ketemu sama Wit. Tapi kita udah akrab banget kayak. Yes, Udah aku kayak- ngeliat kamu kemarin langsung bilang, itu Wit. Iya. Aku udah tahu. Aku baru pertama kali kemarin. Ya. Terus yang kedua langsung datang ke rumah. Penasaran kan sama Kak Wit gimana sih orangnya, ternyata emang seperti Kak Wit. Kita kan datang Ya gini, apa ya? Jadi kita itu semuanya itu yang terpenting itulah kita menjadi orang yang baik. Kalau kita menjadi orang yang baik, mudah-mudahan juga kita mendapatkan orang-orang yang baik pula di sekitar kita, termasuk juga pasangan yang baik. Nah, aku selalu yakin itu. Dan aku di rumah itu berlaku sebagai Carlota loh. Jadi Carlota BDW apa? jadi gini, ketika aku di luar mungkin aku bisa terlihat seperti itu dengan baju-baju aku yang ya panggung, tahu ya baju panggung ya, baju-baju ala-ala pelacak itu. Anjing kali pelacak. Tapi kalau di rumah ya beresin semuanya. Kadang anak-anak rumah juga pengen dibuatin ini dong, Wiwit gitu. Lagi sama yang si ini kan yang baru tinggal di rumah ini. Alah, manja banget. Gue ini malah Siapa sih, repotin terus tiap hari. Tapi ikhlas kok. My family. Apalagi udah cukup. Sebenarnya masih banyak sih, cuma karena waktu juga sekarang udah jam 11 malam, kita mau balik ke Lampung juga. Tapi thank you so much udah hari ini seharian tadi sebenarnya mau makan ikan tapi gue nggak kecapean. Jadi mau nanti mancing. hari Jumat kita ada plan di box sini. Nanti Sini kita buat vlog lagi yang lebih lebih wow, lebih asik lah kayak. Oke guys, mungkin
cukup lah kita bincang-bincangnya malam ini. Kita rempong. Tapi besok kalau rempongnya yang bertema aja ya, Say. Satu part itu kan panjang. Kalau mau asmara aja dulu. Ya karena dadakan kita nggak ada skenario segala macam tiba-tiba. Nggak, maksud gue kalau asmara aku kan panjang banget tuh. Jadi nanti jadi satu part aja kita pokoknya kupas satu hari buat ngebahas asmaranya dia, karena kehidupan asmara dia Asmaranya itu loh. 10 tahun loh. Ada apa ya? Ada 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar buat dia sama yang X-nya tuh besar. Karena waktu juga udah menunjukkannya berapa nih? 11.45, bentar lagi jam 12 kita harus balik ke Abang lagi. Waduh, kenapa nggak nginep aja? Karena kita ada Repot ya. Besok harus ke gereja. Iya, mau ke gereja ya. Jadi kita biar gimana pun kesibukan kita, Yes. teman harus ingat apa God bless yang you di atas. all, pemirsa. Jadi jangan lihat siapa kamu. Jadi kalau kita datang dengan Tuhan dengan hati yang tulus, aku rasa Tuhan tahu siapa kamu. Jadi Selalu andalkan Tuhan. ya, jadi selalu andalkan Tuhan. Jangan pernah berpikir kamu itu siapa di hadapan Tuhan, tapi kamu itu apa gitu. Udah? Oke guys, kita tutup. Sampai jumpa kembali bersama dengan dua teman aku ini. Bye bye. Bye bye. Metongin.